Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Kita sampai dalam bab baru ya. Kita mulai. Sebelumnya muallif menjelaskan tentang tamarinu ya, latihan-latihan atau memberikan tamarinu, latihan-latihan. Sekarang beliau masuk dalam bab baru, ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu, bagian-bagian kalam dan perkara-perkara yang kalam itu tersusun darinya. Kemudian muallif ya menyebutkan matan ya dari Ajurumiyah ini. Qala al-musannifu, berkata musannif yaitu penulis matan Jurumiyah. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian-bagian kalam ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim dan fi'il dan huruf yang datang memiliki makna ya. Jadi bagian kalam atau kalamul Arab tidak lepas dari ini ya. Kemudian asyarhu, penjelasan dari penulis kitab ini ya, penulis Al-Mumti'. Bayyana al-musannifu rahimahullah, penulis telah menjelaskan rahimahullah bahwasanya annal alfadha allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya'a. Bahwasanya lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya di dalam kalamnya itu tidak keluar dari salah satu dari 3 perkara ini, yaitu al-ismi awil fi'li awil harfi, yaitu isim atau huruf atau fi'il atau huruf. Fal ismu, kemudian syarih mulai menjelaskan ya definisi masing-masing. Yang pertama adalah al-ismu. Ta'rifuhu, definisinya adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin, atau bizamanin bisa. Yaitu sebuah kata, dia adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya sendiri. Ya, pada dirinya sendiri. Dan tidak taktarin ya, tidak bersambung dengan waktu, artinya tidak ada diiringi dengan waktu ya, tidak diiringi dengan waktu. Misaluhu, contohnya adalah zaidun wa farsun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa dakaun. Contohnya isim adalah zaid dan kuda dan burung usfur dan bunga zahroh itu bunga, wa baitun dan rumah, wa dzakaun dan cerdas, pandai. Kemudian syarih mengatakan fakul wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Setiap satu dari lafaz-lafaz tersebut, lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada sebuah makna, yang sebuah makna ini bisa dipahami dari kata itu sendiri ya, dari kata itu sendiri ya, karena nanti ada sebuah kata yang tidak bisa dipahami maknanya secara utuh kecuali dia bersambung dengan selainnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wahadal makna, dan makna ini ya, makna ini qad yakunu ya, makna dari isim tadi ya, isim tadi qad yakunu li syai'in mahsusin ya, terkadang qad yakunu, keberadaannya itu untuk sesuatu yang mahsus ya, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera ya, mahsus ya, bisa diraba ya, ada bendanya dan seterusnya ya. Bi ayakuna data insanin ya, seperti misalnya dia adalah yang memiliki insan, kemanusiaan, yaitu seperti Zaid ya, seperti Zaid, atau ya au hayawanin, atau hewan ya, tadi manusia nih, hewan seperti farsin kuda, au toirin atau burung, ka usfurin seperti burung usfur, au nabatin atau tumbuh-tumbuhan, ka zahrotin ya seperti bunga, au jamadin atau seperti benda padat, ka baitin seperti rumah. Au yakunu li syai'in ma'nawiyin, atau dia itu untuk sesuatu yang maknawi ya, hanya makna, artinya tidak memiliki fisik ya, jisim. Ghairi mahsusin, itu tidak bisa mahsus ya, tidak bisa ditangkap oleh panca indera ya, bisa dilihat ya, tidak bisa dipegang gitu ya.
tapi dia yudraku bil aqli. Dia bisa dijangkau, bisa diketahui dengan akal. Seperti dzaka, ya, seperti dzaka, pandai. Kemudian wasyarafi, mulia, wal ilmi, ilmu, ya. Fakulu kalimatin dalat, maka setiap kata tadi ya, baik dia dzaka, syaraf, ya, kemudian ilmu, itu adalah menunjukkan ala dzatin, kepada sebuah zat, ya, sebuah zat, benda, ya, atau dia ma'nan, ya, dia menunjukkan kepada sebuah makna. Walam taktarin, ya, dan tidak bersambung dengan zamanin, ya, dengan zaman, fahiya ismun, maka dia, yaitu setiap kata di atas, ya, baik dari zaid dan seterusnya, ya, maka dia disebut isim, ya, dia isim. Itu ta'rif isim. Kemudian wal fi'lu, dan fi'il, ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qattaranat bi zamanin. Definisinya adalah dia adalah huwa kalimatun, dia adalah sebuah kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan, kepada sebuah makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Tadi, tapi kemudian waqtaranat bi zamanin, dan bersambung dengan waktu, artinya diiringi adanya waktu. Nanti ada waktu dibagi lagi, ada waktu lampau, kemudian waktu sekarang, waktu hadir, ya, kemudian waktu istiqbal, akan datang, sebagai nanti akan dijelaskan. Misalnya contohnya fi'il, yaitu qoma yaqumukum, dia telah berdiri, yaqumu dia akan berdiri, dia sedang berdiri, kum berdirilah. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwal hadatsu. Maka setiap satu dari kata-kata lafaz-lafaz ini menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya sendiri, yaitu wal hadats, yaitu dia sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian, sebuah terjadi, gitu ya. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan dia bersambung dengan waktu, seperti faqoma, bukan, dia berbarengan, ya, bersambung dengan waktu atau diiringi dengan waktu. Faqoma, maka kata qoma tadullu ala hudutsil qiyami fi zamanin madin. Maka kata qoma dia menunjukkan atas terjadinya kejadian sebuah qiyam, ya, pendirian, berdiri, ya, terjadinya berdiri, fi zamanin madin, pada waktu yang lampau. Wa yaqumu, dan kata yaqumu tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin hadir. Dia menunjukkan kepada sebuah terjadinya berdiri pada waktu yang hadir sekarang maksudnya. Nah, itu ada ta'liknya. Atau mustaqbalin, atau waktu yang mustaqbal, akan datang. Nah, itu ada ta'liknya. Zaman madi, lampau, artinya az-zamanul madi huwa ma qabla zamanil mutakallim. Zaman lampau adalah itu apa-apa yang sebelum waktu berbicara, itu lampau namanya. Jadi sebelum berbicara itu namanya zaman madi. Adapun zamanul hadir, zaman yang hadir sekarang, huwa zamanul mutakallim, itu waktu ketika berbicara, ya. Jadi saat berbicara itulah waktu hadir. Kemudian adapun waktu az-zamanul mustaqbalu huwa ma ba'da zamanil mutakallim, huwa ma ba'da zamanit takallumi. Itu tadi afwan salah baca tadi, ya. Ulang, zamanul madi huwa ma qabla zamanit takallumi, ya, gitu ya. Ya, dia adalah waktu sebelum berbicara, itu zaman madi. Adapun zamanul hadir huwa zamanut takallumi. Dia adalah waktu ketika berbicara, artinya saat berbicara. Adapun zamanul mustaqbal huwa ma ba'da zamanit takallumi. Dia adalah waktu yang setelah saatnya berbicara. Ya, itu mustaqbal, artinya akan datang. Wakum, kemudian kata kum tadullu ala talabil qiyami fi zamanin mustaqbalin. Dia menunjukkan kepada apa? Permintaan, tuntutan berdiri, ya, permintaan berdiri pada waktu yang akan datang. Jadi kan berdirilah. Nah, jadi proses berdirinya kan belum, ya, proses berdirinya belum terjadi, dia terjadi setelah waktu berbicara, artinya akan datang.
Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, ya, pada zaman, fi zaman, pada sebuah waktu, di dalam sebuah waktu, ya, kejadian di dalam sebuah waktu, fahiya kafi'lun, maka kata tersebut disebut fi'il. Ya, maka kata tersebut disebut fi'il. Ya Allah ta'ala, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.